semuanya Mejuah-juah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bang Anel, luar biasa. Memang Allah kita sungguh luar biasa. Allah yang dahsyat sehingga kita pun menjadi orang-orang yang dahsyat, menjadi orang yang berguna, menjadi terang dan garam di antara mereka. Hari ini ada Bang Onel, ada Wina Demarco, apa? Wira akan menyapa anak tanggung dan remaja GBKP Cijantung. Karena Allah kita begitu dahsyat, kita ingin naikkan pujian, memuji, memuliakan namanya sehingga nama Tuhan tetap termulia. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Luar biasa. Yes. Sangat luar biasa. Seluruh bumi juga sujud menyembahnya. Apalagi kita ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar yang sempurna bagi Dia. Sehingga kita harus percaya bahwa Allah lah kekuatan kita. Sehingga dalam keadaan apapun yang terjadi sekarang, walaupun ibadah dari rumah, kita tetap mengandalkan Tuhan. Engkaulah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Wow, luar biasa ya. Luar biasa, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Yes, Bagaimana luar biasa. kita? Apakah kita juga mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Kita berdoa dulu. Mengucap syukur hari ini kita boleh beribadah walaupun dari rumah kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih Tuhan. Diberikan kami kesehatan, kesempatan terlebih waktu kami untuk melayani Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun ada di kami dari rumah Bapa, kami yakin dan percaya tangan Tuhan menyertai mereka. Berkati Bapak adik kami semuanya kelas tangguh dan remaja, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan seperti kami juga merasakan kasih Tuhan walaupun kami berjauhan. Biarlah Tuhan yang hadir dalam ibadah kami
dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Bapa. Biarlah roh Tuhan menguasai kami sehingga firman yang disampaikan pun menjadi firman yang luar biasa, sehingga kami semua boleh menjadi pelaku firman itu sendiri, bukan hanya sebagai pendengar. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan penyertaan Tuhan. Ampunkan kami sehingga kami layak mendapatkan berkat yang datangnya darimu. Di dalam nama putramu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kalau kita dirubah, apakah kita masih percaya atas kasih Tuhan? Walaupun kita tidak mengerti jalan Tuhan, walaupun kita tidak mengerti rencana Tuhan, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, tapi rencana Tuhan yang luar biasa. Hatiku percaya. Dibawakan oleh Bang Onel. Silakan Bang Onel. Shalom, selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar, kita mau baca. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Sampai dengan saat ini kami bisa ada, walaupun kami beribadah melalui online, kami percaya ini tidak mengurangi apa yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa. Mari Bapa kami undang Kau untuk hadir di sini Tuhan, hadir dalam ibadah kami supaya adik-adik kami mengerti juga. Mari Tuhan Kau yang sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu supaya Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat siang. Kita mau buka Alkitab kita. Sudah siap Alkitab kita? Ayo, siapa yang bawa Alkitab? Siapa yang pegang Alkitab? Coba lihat samping-sampingnya. Ada tidak? Kalau sudah ada, kita buka dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya nanti kalian bisa lihat nih di bawah ini ya, apa temanya? Temanya adalah Menara Babel. Yuk kita buka Kejadian 11 ayat 1 sampai 7.
Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Untuk bacaan remaja diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Untuk ayat hafalan adik-adik diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, adik-adik, hari ini kita bicara soal Menara Babel. Jadi, Menara Babel ini ada latar belakangnya. Kisah ini terjadi setelah adanya air bah. Adik-adik masih ingat nggak air bah itu apa? Air bah terjadi pada zaman Nabi Nuh, benar. Nah, setelah Nabi Nuh selesai dengan air bah dan sudah surut air bahnya, ayo siapa nama anak-anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, keturunan mereka tuh bertambah banyak. Nah, kemudian keturunan mereka itu ingin mendirikan sebuah kota yang ada menaranya. Nah, tahu kan menara apa? Sebuah bangunan yang tinggi. Nah, kali ini mereka ingin menara itu tinggi, puncaknya sampai ke langit. Nah, ketika air bah surut, anak-anak Nabi Nuh siapa tadi namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kemudian mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Sem, Ham, dan Yafet tersebut memiliki keturunan-keturunan. Keturunannya inilah yang ingin mendirikan kota yang memiliki menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, sebenarnya mereka juga punya sesuatu motivasi kenapa mereka mau mendirikan itu, yaitu supaya mereka jangan terserak. Jadi mereka ingin hanya ada di situ. Nah, hal itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 28 ya dikatakan seperti ini. Ini firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dia bilang, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian
kepada Nuh diulangi hal yang sama di dalam Kejadian 9 ayat 1. Apa isinya? Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Di situ berarti ada sesuatu perintah memenuhi bumi. Namun ketika keturunan Nabi Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet keturunannya, mereka ingin tetap ada di situ, tetap ada di satu kota. Dan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik kita mau lihat, mereka tuh waktu mau bangun menara itu dengan cara apa? Mereka tuh menguasai satu teknologi. Tapi perlu diingat ya, zaman itu teknologinya masih teknologi kuno. Jadi cuma ketika itu mereka sudah menguasai hal tersebut, membuat batu bata. Mungkin pada saat itu sudah hal yang cukup canggih zaman itu. Mereka kuasai itu, mereka kuasai teknologi membuat batu bata. Sehingga dengan batu bata itu dan ter gala-gala mereka bisa membangun menara tersebut. Nah, kemudian ketika mereka mempunyai motivasi. Seperti tadi Abang bilang, motivasi mereka adalah supaya jangan mereka terserak dan supaya mereka tetap ada di situ. Nah, ada sesuatu yang tidak benar dalam hal tersebut. Nah, dan juga ada kata-kata supaya mereka mencari nama. Dan ini dapat dikategorikan sebagai suatu kesombongan dan Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Nah, kenapa sih nggak suka kalau sombong? Karena kalau kesombongan itu bisa melahirkan hal-hal yang lain. Sebagai contoh, ketika dia sombong, dia bisa melahirkan yang namanya iri hati dan dusta. Contoh ya, ketika ada, kita bilang aja, ini ada si A, si B. Ya, ketika si A memiliki sebuah gadget baru, katakanlah handphone, dan dia berkata kepada si B, "Hey, aku punya gadget baru nih." Nah, si B ini karena dia tidak suka, dia katakan kepada si C, "Wah, si A itu sombong sekali ya, dia punya gadget baru langsung dipamerkan." Kemudian si B ini berkata kepada si C dengan motivasi seperti apa? Sebenarnya sama-sama sombong. A dengan B akhirnya sama-sama sombong. Karena kenapa? Si A memang sudah seperti itu, tapi si B dia menjadi iri karena ada kesombongan daripada si A. Nah, jadi perlu diketahui bahwa apa? Kalau kita bereaksi terhadap orang yang sedang sombong, berarti kita juga sombong. Jadi jangan sombong, jangan sombong. Kenapa? Karena kalau kita sombong nanti kita akhirnya jadi iri hati dan itu tidak baik. Nah, sama seperti cerita, kalau kalian pernah dengar, ada sebuah kucing. Ketika dia bercermin, dia menganggap dirinya adalah harimau. Padahal kucing kan sesuatu yang kecil. Nah, ketika dia menyombongkan diri, dia menganggap dirinya adalah harimau dan dia tidak baik seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke dalam masalah pembangunan daripada Menara Babel itu, kita bicara soal motivasi. Jadi motivasi daripada anak-anak manusia pada saat itu adalah dia tidak ingin terserak. Dia juga bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan ingin mereka memenuhi bumi, justru mereka malah ada pingin di situ. Ketika mereka sudah ada di situ, apa motivasi mereka lagi? Mencari nama, dan mencari nama itulah sebuah kesombongan dan Tuhan tidak mau. Karena kenapa? Sebenarnya pujian itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia itu, dan mereka ingin pujian itu untuk mereka dan itu tidak boleh. Nah, kembali kepada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang apa yang menjadi teknologi yang sama seperti zaman waktu itu? Kalau mereka waktu dulu itu mereka bicara soal batu bata. Mereka bisa punya teknologi membuat batu bata. Teknologi batu bata itu pada zaman itu mungkin sudah sangat advance, sudah sangat canggih. Nah, kalau zaman sekarang apa? Teknologi yang advance, internet. Nah, jadi gini, ketika mereka menguasai teknologi itu, ya, mereka menguasainya dengan motivasi yang tidak baik. Nah,
untuk yang sekarang ini internet. Ketika kalian tahu internet, kalian bisa tahu kan bahwa kalian butuh apa di internet. Segala informasi ada di internet, ya. Hanya saja motivasi dalam berinternet itu harus kalian pegang, harus kalian saring, harus kalian saring. Kenapa? Karena kalau misalnya motivasinya baik, internet akan menjadi positif. Tapi kalau motivasi tidak baik, itu akan berdampak yang tidak baik juga. Nah, sama seperti hal tersebut, ya. Pada saat Menara Babel, mereka memegang teknologi dan mereka mempunyai motivasi yang tidak baik, namun dengan hasil yang tidak baik pula. Akhirnya menara tersebut tidak jadi. Nah, kalau untuk sekarang ini, kalau kalian punya teknologi, ya, pakailah itu dengan baik-baik sehingga kalian bisa menggunakannya juga dengan positif. Seperti itu. Nah, untuk anak remaja, kita mau tekad nih, apa? Kita harus gunakan teknologi informasi dengan bijak. Kita mau gunakan internet sehat, internet dengan baik. Nah, penggunaan internet yang baik itu contohnya seperti apa? Zaman sekarang kan lagi zamannya online, sekolah dari rumah dengan online, dengan kita tidak usah menyebutkan apa ininya. Contoh misalnya kalau kalian bisa chat dengan halaman tertentu atau dengan media tertentu dengan pihak sekolah, katakanlah ya kita bilanglah katakanlah Google Meet atau Zoom. Kalau kalian gunakan itu dengan baik, kalian mendapatkan hal yang positif. Nah, jadi pergunakanlah kemampuan yang diberikan Tuhan dengan motivasi yang benar agar nama Tuhan dipermuliakan. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan, pertama untuk tidak sombong, dan yang kedua agar kami bisa menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap kepada Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk respon firman Tuhan hari ini kita mau nyanyi satu lagu yuk. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oke, baiklah, kita sudah mendengarkan firman dari Bang Kornel. Kiranya firman itu dapat menjadi berkat untuk kita semua. Sekarang kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita bernyanyi PEE nomor 282, Ku Katakan Bujur Bandung. Katakan bujur Bandung, oh Kam Tuhan penebus, agung boy
sekarang kita bersatu dalam doa untuk doa persembahan kita. Allah yang baik bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan mendengarkan firman-Mu, dan juga kami sudah memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, supaya persembahan ini dapat dipakaikan untuk pekerjaan pelayanan-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga kami ya Bapa, dimanapun kami saat ini berada, Tuhan yang menjaga kami, yang melindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Mungkin dengan adanya pandemi ini kita merasa sudah bosan di rumah, sudah ingin tatap muka, belajar, sudah bersama teman-teman ibadah. Tapi kata Tuhan, nanti waktuku yang terbaik. Nah, jadi sambil kita menanti waktu Tuhan, kita tetap jaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Tetap melakukan doa dengan rutin, tetap kita baca firman-Nya, menjalin hubungan yang harmonis, sehingga kita tetap menjadi anak yang luar biasa, anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita akhiri ibadah kita naikkan pujian kita, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan berdoa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah selesai kebaktian. Tuhan, mari berkati kami, dan juga kami berdoa secara khusus untuk pemimpin negeri ini. Tuhan berkati di masa yang pandemi ini. Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, supaya masa-masa ini bisa dilalui dengan baik melalui hikmat yang Kau berikan Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati supaya mereka juga Engkau berikan kesehatan, dan juga untuk kami semua juga Tuhan berikan kesehatan di dalam masa-masa yang seperti sekarang ini. Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik di rumah. Tuhan juga jaga mereka supaya mereka juga tetap sehat, dan juga Bapa, supaya dalam persekolahan mereka, baik yang dilakukan melalui media online, mereka juga tetap dapat mengerti. Terima kasih Bapa, juga ajar kami semua dalam masa yang seperti sekarang ini untuk dapat menggunakan media online dengan baik, sehingga hasil dihasilkan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami selesai kebaktian, Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom semuanya, ibadah sudah selesai. Tapi ada loh yang perlu diperhatikan loh. Apa tuh Bang? Selama masa pandemi kita mesti gimana? Jaga jarak, pakai masker, Jangan lupa cuci tangan. Tetap sehat. tetap semangat, tetap menjadi anak KKR yang luar biasa, takut akan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Dadah.